Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin nama aku Indah Amelia, NIM 1632334 dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Di sini aku ingin memenuhi tugas dari internship K2L, yaitu tutor asrama ITB. Di sini aku bakal jelasin tentang pelaporan pelanggaran asrama ITB Kampus Ganesha. Nah, yang pertama itu ada skema pelaporan. Nah, gimana sih alur kalau kita mau ngelaporin penghuni asrama yang melakukan pelanggaran? Nah, yang pertama itu, eee, penghuni yang melanggar peraturan asrama mengisi G-form yang sudah disediakan oleh tutor asrama. Yang kedua, jika sudah terkonfirmasi dan kasus berlanjut, pelapor bersedia menjadi saksi saat pelanggaran tersebut terjadi. Nah, kami pastikan bahwa pelapor ini tidak akan diketahui identitasnya oleh siapapun kecuali, tutor asrama ITB itu sendiri. Terus yang ketiga, setelah memastikan bahwa pelanggaran tersebut benar terjadi, penghuni yang melakukan pelanggaran akan diberi hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang penghuni tersebut lakukan. Yang keempat, setelah penghuni diberi hukuman, penghuni juga diberi nasihat agar tidak melakukan pelanggaran itu. Kemudian yang terakhir, pelapor yang telah melaporkan diberi apresiasi nih karena sudah berani untuk melaporkan pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni lain. Oke, kemudian tingkat pelanggaran di asrama ITB itu ada 3. Yang pertama tingkat rendah, yang kedua tingkat sedang atau menengah, dan yang ketiga tingkat tinggi. Nah, kalau yang tingkat rendah itu berarti kriterianya tidak ada masalah yang berdampak pada kepenghunian. Kemudian kalau tingkat menengah itu kriterianya terdapat masalah yang mungkin berdampak pada kepenghunian, namun solusinya bisa ditemukan. Kemudian kalau pelanggaran tingkat tinggi atau yang ketiga itu terdapat masalah yang mungkin berdampak pada kepenghunian, namun solusinya itu belum ada atau belum ditemukan. Nah, kemudian yang terakhir, jenis hukuman sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh penghuni. Yang pertama, pelanggaran tingkat rendah nih. Contohnya itu menyimpan makanan yang sudah basi atau sudah tidak layak dikonsumsi di dalam kulkas, terus tidak membersihkan dapur setelah dipakai. Nah, solusinya apa sih? Nah, solusinya itu kita memberi hukuman, yaitu menegur penghuni untuk mengeluarkan dan membersihkan makanan yang sudah tidak layak tersebut. Kemudian untuk hukuman tidak membersihkan dapur setelah dipakai, itu menasihatinya agar tidak mengulangi hal tersebut dan membersihkan dapur agar kembali bersih seperti sedia kala. Kemudian untuk pelanggaran tingkat menengah, contohnya itu merusak sarana dan prasarana di dalam asrama. Nah, hukumannya itu, penghuni yang merusak sarana dan prasarana tersebut diwajibkan untuk mengganti sarana dan prasarana tersebut yang baru, jadi menggantinya. Kemudian yang ketiga, pelanggaran tingkat tinggi itu contohnya melakukan tindak kejahatan seperti mencuri milik penghuni lain. Misalkan mencuri uang atau mencuri barang. Nah, solusinya itu yang pertama, kita menegurnya dulu, memberi surat peringatan yang pertama agar tidak mengulangi hal tersebut, dan juga mengembalikan apa yang dicuri. Terus kalau misalkan penghuni ini melakukan hal tersebut lagi, konsekuensinya yaitu dikeluarkan dari kepenghunian asrama ITB ini. Oke, sekian aja pelaporan pelanggaran di asrama ITB Ganesha yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan sampai ada yang melanggar hukuman lagi ya, teman-teman asrama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.